Apa kemudian yang diharapkan teman-teman UI, teman-teman mahasiswa yang dibenahi dari program ini? Kalau menurut kita pribadi, dalam tuntutan kita meminta untuk MBG ini diberhentikan sebetulnya. Tapi apa yang membuat kita sampai pada kesana ya, pada akhirnya adalah pertama kita tidak melihat Bapak Prabowo itu punya tujuan yang cukup jelas untuk menginvestasikan sebegitu banyak uang untuk program tersebut gitu. Karena alasan stunting itu juga sudah bagi kita kurang masuk akal seperti itu. Sehingga ketika tidak ada alasan yang sebegitu mewajibkannya dana sebesar itu untuk dikeluarkan untuk program ini, maka ya kita rasa urgensinya untuk tetap dilakukan tuh belum cukup kuat gitu. Oke, pun kemudian disebut penerima manfaatnya sudah cukup banyak yang terlibat di sana. Urgensinya menurut teman-teman BEM belum sampai sana seharusnya? Menurut kita perlu dispesifikkan kira-kira penerima manfaat itu artinya apa secara definitif gitu. Apakah 58% memilih, 0% didengar. Presiden dipilih 58% rakyat. Tapi saat dikritik, rakyat dihadang, diolok-olok, disebut antek asing, dan TNI pun turun pertama kali pasca reformasi. Responsnya cuma terima kasih, kayak habis scan QRIS. Kami butuh solusi, bukan ucapan terima kasih. Dan sebetulnya di sini menjadi menarik karena menurut kita itu berkaitan dengan yang pertama juga, yang paling tinggi yaitu pemerintah minim empati. Karena salah satu hal yang mendrive kita untuk turun ke jalan adalah sebetulnya pada tuntutan kelima kita, yaitu tentang bagaimana Pak Prabowo, harapan kita untuk bisa lebih berempati ketika menyampaikan respon-respon atas kritik-kritik yang terjadi gitu. Nah di sini kita melihat ada satu keanehan gitu ya dari Pak Prabowo, karena dalam bayangan kita setelah Pak Prabowo ini sudah berkali-kali mencalonkan diri, kita merasa punya ekspektasi bahwa Pak Prabowo ini akan sangat respect gitu kepada rakyat yang sudah berkali-kali dia janjikan. Dan kalau kita ingat mungkin ya, dalam berkali-kali Pak Prabowo mencalonkan diri itu dia menjanjikan kepada berbagai macam kelompok rakyat juga gitu. Nah sehingga kita bisa asumsikan bahwa Pak Prabowo ini telah berjanji pada seluruh kelompok yang ada di Indonesia gitu dengan berbagai keanekaragamannya begitu ya. Nah tapi yang kita lihat adalah dalam statement-statement Pak Prabowo itu seringkali membuat rakyat tuh sakit hati. Bagaimana mungkin tidak sakit hati 58% orang memilih Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo ketika menghadapi kritik di podium gitu ya, dijadikan bahan untuk mengekspresikan hal-hal yang seperti bercandaan dan seperti tidak respect begitu. Dan menyampingkan orang-orang yang memberikan kritik, dibilang antek-antek asing dan sebagainya. Nah ini yang kita pertanyakan dari seorang presiden gitu. Nah terutama kita juga melihat bagaimana Pak Prabowo ini pada poin yang berikutnya ya, bahwa dikatakan tadi juga sudah dikatakan bahwa Pak Prabowo ini terbuka terhadap kritik dan sebagainya. Tapi ketika kita aksi, ada TNI yang turut untuk mengawal gitu ya demonstrasi kita, dan perlu dicatat bahwa ini adalah sesuatu alarm gitu ya bagi bangsa kita, bahwa turunnya TNI untuk menghadapi demonstrasi ini pertama kali terjadi pasca reformasi. Dan 355 triliun rupiah tanpa UU, tanpa piloting, tanpa transparansi. Hasilnya korupsi. Ini bukan program rakyat, ini pesta pora negara. Mestinya sebesar ini kan undang-undang ini. Apalagi berkaitan dengan budgeting yang luar biasa besar per tahunnya. 355 triliun per tahunnya, besar sekali. Keampaan tanpa undang-undang melahirkanlah mobil, ya, motor listrik, kaos kaki, dan lain-lain. Bagi saya aneh kalau DPR tidak melihat ada pelanggaran fungsi budgetingnya di sini. Ini bukan beda pendapat. Ini memaksakan kebodohan di atas logika. Presiden dipilih 58% rakyat, tapi malah mengabaikan 100% ilmu. SOP prosedur implementasi kaitannya untuk mencegah ada keracunan dan lain-lain sebagainya. Tinggal begini sebenarnya Mas Bram, kalau saya sih. MBG jangan dihentikan, katanya nanti ingkar janji. Tapi korupsi di BGN dibiarkan. Janji mana yang lebih penting, program atau integritas? Pak Prabowo punya hak dalam memilih dan menentukan programnya. Ini saya perlu sampaikan karena ini kaitannya dengan tuntutan untuk menghentikan program MBG. Kalau saya sendiri itu tidak melihat bahwa tuntutan untuk menghentikan program MBG itu tidak realistis gitu. Tidak realistis karena itu sama saja dengan mengajak presiden untuk mengingkari janji politiknya pada saat pemilu gitu. Dukung MBG, tolak caranya. Janji makanan sehat, realita ribuan keracunan. Ini bukan kesalahan teknis, ini kesalahan sistem.
itu dianggap berbeda pandangan saja, beda cara pandang saja, atau kemudian memang harus ada yang diperbaiki tata Ya kelolanya? tentu kalau kritiknya misalnya ya berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan misalnya realita bahwa harus ada yang diperbaiki di sana. Saya pikir juga pemerintah tidak menutup mata, dan faktanya hari ini ya berdasarkan ya mungkin kritikan teman-teman hari ini, termasuk juga mungkin Bang Ferry yang senantiasa mengingatkan pemerintah. Pak Presiden juga tidak tidak buta dengan kritikan, tidak anti dengan kritikan, berdasarkan masukan dari publik, masyarakat, begitupun dengan DPR. MBG bukan untuk mengatasi stunting, tapi untuk memutar uang. Dan yang menikmati bukan rakyat kecil, tapi politisi dan pengusaha dekat istana. Bayangkan misalnya Mas, sekarang hampir 30.000 dapur yang berjalan, Terlibat. ya berapa banyak bahan baku yang dibutuhkan, berapa banyak peternak kita yang bisa hidup diambil dari bahan bakunya di situ, berapa banyak petani kita yang bisa diambil bahan bakunya di situ, berapa banyak misalnya ya nelayan kita. Kalau misalnya di kampung saya di Sulawesi Tenggara Mas, karena kita sebagian besar pulau-pulau di sana, lauknya sebagian besar diambil oleh nelayan-nelayan kita. Pimpinan BGN dicopot karena korupsi, bukan karena evaluasi. Program tetap jalan tanpa perbaikan. Ini bukan terbuka kritik, ini tutup mata. Sudah jelas, tapi muncul juga yang pro pemerintah. Nanti kita akan bahas lebih dalam, itu agak menarik. Oke. Kita lihat di channelnya, di Twitter 70%-80% negatif, tonasinya adalah kritis, sarkastik, dan analisis. Jadi semua berteori, semua bisa membaca satu timeline gitu, membicarakan dari perspektif yang mereka. Yaitu areanya Twitter lah, Instagram tinggi, negatif dan emosional, marah, kecewa, dan merasa solidaritas. Yang turun ke jalan bukan karena algoritma, tapi karena tagihan, BBM, dan perut lapar. Jangan remehkan rakyat dengan narasi ilusi. Tagihan mereka berasal dari antrian-antrian BBM dan lain-lain lah. Gitu. Oke, saya sederhanakan, berarti ilusi algoritma yang dimaksud adalah ini hanya satu bubble saja, kemudian tidak terjadi secara relevan di Jadi masyarakat. kan kalimatnya adalah ilusi algoritma, jadi jangan sampai kemarahan ini berarti semuanya adalah marah, mempercayai bahwa ini adalah kemarahan bersama. Menurut saya ini agak bahaya nih kalau kita masukkan analogi itu terhadap keadaan sekarang. Karena bicara ilusi algoritma, memang betul algoritma ngomongin tentang penyebaran pemberitaan di sosial media. Tapi penyebaran informasi di sosial media tidak senantiasa membuat orang mau turun ke jalan. Oke. Ketika dia merasa emosionalnya sama, merasa keadaan yang sama, melihat kantongnya ternyata nggak punya uang, melihat mereka harus ngantri di BBM, mereka turun ke jalan. 70% netizen kritis, TikTok marah, Twitter sarkastik. Ini bukan algoritma, ini suara rakyat yang muak. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.